Kita semua pasti pernah kan dihadapkan sama pilihan yang rumit, pilihan di mana rasanya nggak ada satupun jawaban yang 100% sempurna. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah metode klasik yang ternyata jadi fondasi dari banyak sistem canggih masa kini. Simple Additive Weighting atau yang biasa disingkat SAW. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu bingung milih sesuatu? Mungkin milih kampus, milih kerjaan, atau bahkan milih siapa yang paling berhak dapat beasiswa. Kriterianya banyak banget, dan seringnya tuh satu sama lain saling bertabrakan. Pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa milih yang paling oke secara objektif, pantai cuma ngandelin perasaan? Nah, ternyata masalah kayak gini tuh ada ilmunya sendiri. Namanya Multi-Criteria Decision Making atau MCDM. Anggap aja ini semacam kotak perkakas yang isinya berbagai metode buat ngebantuin kita memecahkan pilihan-pilihan yang jelimet secara sistematis. Dan SAW itu adalah salah satu perkakas paling dasar dan paling penting di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bongkar metode SAW ini. Namanya mungkin kedengeran agak teknis ya, tapi percaya deh, logika di baliknya itu intuitif banget. Rasanya tuh ya emang begitu cara otak kita seharusnya bekerja. Siap? Intuisi di balik SAW itu sebenarnya sederhana banget. Pertama, kita kasih nilai untuk setiap pilihan berdasarkan masing-masing kriteria. Terus kita tentuin mana sih kriteria yang paling penting. Nah, itu kita kasih bobot. Abis itu tinggal kita kalikan aja nilainya sama bobotnya. Dan terakhir, dijumlahin semua. Gampang kan? Pilihan dengan skor total paling tinggi, dialah pemenangnya. Simple. Proses yang barusan kita omongin, kasih nilai, kasih bobot, kaliin, terus jumlahin, ya pada dasarnya itulah inti dari rumus ini. Setiap pilihan bakal dapat satu skor akhir. Skor ini adalah total dari semua skor kriteria yang udah dikalikan sama bobotnya. Siapa yang skornya paling gede, dialah yang paling direkomendasikan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bisa hitung-hitungan, ada satu langkah super penting yang nggak boleh kelewat. Namanya normalisasi. Gini deh, bayangin kita mau ngebandingin IPK yang skalanya 0-4 sama penghasilan orang tua yang bisa puluhan juta. Kan nggak adil, kayak ngebandingin apel sama semangka. Nah, normalisasi ini tugasnya bikin semua kriteria itu selevel. Biasanya diubah ke skala antara 0-1. Nah, disinilah bagian paling cerdas dari normalisasi. Slide ini nunjukin gimana kita ngatasin dua tipe kriteria yang beda. Buat kriteria benefit, kayak IPK, di mana makin tinggi makin bagus, rumusnya lurus aja. Nilai dibagi nilai paling tinggi. Tapi, buat kriteria biaya, kayak penghasilan ortu buat beasiswa, di mana makin rendah justru makin bagus, logikanya kita balik. Inilah kunci biar perbandingannya jadi super adil. Oke, teori terus bosan juga ya. Biar semua konsep ini benar-benar nempel di kepala, yuk kita langsung praktek aja. Kita bakal coba pakai metode SAW ini buat milih siapa yang paling pantas dapat beasiswa. Oke, ini dia skenarionya. Ada 3 mahasiswa yang lagi bersaing. Kriterianya ada 3. IPK sama kehadiran, ini kita sebut benefit. Terus ada penghasilan orang tua yang kita anggap biaya. Nah, biar gampang, kita tentuin bobotnya ya. Kita anggap IPK itu paling penting, bobotnya 0,5. Terus kehadiran 0,3, dan terakhir penghasilan orang tua, bobotnya 0,2. Ini data awal kita. Lihat deh, skalanya beda-beda banget kan? IPK skalanya 4, kehadiran persenan sampai 100, penghasilan sampai jutaan. Kalau kayak gini, mustahil kita bisa bandingin secara adil, kacau. Dan tada, setelah kita sulap pakai proses normalisasi, ini dia hasilnya. Cakep banget kan? Semua nilai sekarang ada di rentang 0-1. Mahasiswa A3 yang IPK-nya paling tinggi dapat nilai 1. Mahasiswa A2 yang kehadirannya paling rajin juga dapat nilai 1. Nah, coba lihat kolom penghasilan orang tua. Justru mahasiswa A2 yang penghasilannya paling rendah dapat skor paling tinggi, yaitu 1. Keren kan? Gimana normalisasi bisa nyamain lapangan bermain buat semua kriteria. Dan sekarang, momen yang ditunggu-tunggu. Kita kalikan setiap nilai yang udah normal tadi sama bobotnya, terus kita jumlahin. Hasilnya, ternyata mahasiswa A2 yang jadi juara satunya. Padahal IPK-nya bukan yang paling tinggi loh. Kenapa bisa? Karena dia unggul secara konsisten di kriteria-kriteria lain yang juga kita anggap penting. Inilah keajaiban SAW. Dia ngasih kita pandangan yang utuh. Bukan cuma nyari yang jago di satu bidang, tapi yang paling seimbang secara keseluruhan. Tentu aja nggak ada metode yang 100% sempurna. Setelah kita lihat cara kerjanya yang keren tadi, penting juga buat kita tahu di mana SAW ini jagonya dan di mana letak kelemahannya. Yuk kita lihat dari dua sisi.
Kelebihannya jelas ya. SAW itu simple dan transparan. Gampang banget dijelasin ke orang lain, makanya cocok banget buat seleksi beasiswa atau rekrutmen tahap awal. Tapi kekurangannya juga ada. Nentuin bobot itu lebih kayak seni daripada sains, bisa subjektif banget. Terus, metode ini juga nganggap semua kriteria itu berdiri sendiri. Padahal kan di dunia nyata, IPK tinggi bisa jadi ada hubungannya sama kehadiran yang bagus. Nah, terus pertanyaannya, apa peran SAW di dunia yang udah canggih banget sama AI dan machine learning ini udah ketinggalan zaman? Jawabannya sama sekali enggak. Justru, mari kita lihat gimana SAW ini jadi batu pijakan buat sistem-sistem yang jauh lebih pinter. Di dunia riset modern, peran SAW ini udah bergeser. Dia jarang dipakai sendirian, seringnya dia jadi baseline atau standar pembanding. Kalau ada metode baru yang diciptain, dia harus bisa buktiin dulu kalau dia lebih bagus dari SAW. Dia juga bisa jadi suku cadang di dalam sistem yang lebih gede, atau bahkan jadi penerjemah yang bantu kita ngerti kenapa AI yang rumit bisa ngambil keputusan tertentu. Perjalanan ini bisa kita lihat di lini masa ini. Semua berawal dari fondasi simpel kayak SAW di tahun 80-an. Habis itu, lahir metode-metode yang lebih canggih buat nutupin kelemahannya. Dan hari ini, kita ada di eranya sistem hibrida, di mana kearifan metode klasik kayak SAW dikawinkan sama kekuatan super dari AI modern. Jadi, intinya begini, SAW ngajarin kita logika paling dasar soal prioritas dan pertukaran untung rugi. Ini adalah langkah pertama yang krusial banget dalam perjalanan kita buat ngambil keputusan yang lebih cerdas. Pertanyaannya sekarang, kalau fondasi yang sesederhana ini aja bisa sekuat ini, kira-kira apa ya langkah selanjutnya saat keputusan yang harus kita ambil jadi jauh lebih rumit lagi? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.